Teman-teman, selamat pagi. Kali ini saya mau menunjukkan dan memberikan informasi bagaimana saya menyiapkan makan siang saya di waktu saya tidak ada banyak waktu atau kalian yang kerjanya sibuk. Ini ada satu rekomendasi nasi goreng beku atau frozen fried rice yang dijual di supermarket Jepang, dan kebetulan nasi goreng ini nasi goreng Indonesian fried rice. Saya menemukan ini di supermarket dekat daerah saya, lalu saya coba beli. Rasanya lumayan. Saya akan siapkan nasi goreng frozen fried rice saya ini di tromol makan saya ini atau lunch ini, bento box saya ini. Ini sangat mudah sekali karena memang sudah jadi dan dibekukan. Jadi tinggal kita siapkan saja di dalam kotak makanan kita ini, seperti ini guys. Ada udangnya juga, kebetulan kurang lebih akan terlihat seperti ini. Lalu kalau memang tidak ada waktu untuk menyiapkan hal-hal lainnya, maka seperti ini saja juga oke. Lalu biasanya saya suka menambahkan cabai rawit atau sambal saset, sambal terasi, sambal hijau atau dan sebagainya yang kalian suka aja. Kalau saya sukanya dengan cabai rawit ini akan saya gunting-gunting. Lalu karena saya masih ada sisa waktu dan sudah saya siapkan telur gulung ala saya, ya mungkin memang tidak begitu hebat saya bikinnya, tapi inilah biasanya saya menyiapkan makan siang saya ini seperti ini. Nah, kalau ada masih kurang boleh tambahkan lagi. Lalu cabai rawitnya ini seperti yang tadi saya bilang, saya akan gunting-gunting. Oke, jadi ini makan siang saya. Biasanya saya bawa seperti ini, lalu saya tutup. Ini saya tinggal bawa ke tempat kerja saya. Terima kasih guys, tolong di subscribe, komen, likes, share ke teman-teman dan keluarga kalian. Terima kasih. Halo teman-teman, kali ini saya ingin memperkenalkan bagaimana menyiapkan makanan siang Anda yang cepat. Di Jepang itu banyak menyediakan makanan instan, banyak pilihannya juga untuk makanan instannya. Kali ini saya menggunakan makanan instan yang namanya kare atau Japanese kari Jepang. Ini juga macam-macam rasa dan harganya juga macam-macam. Di samping ini juga masih ada makanan-makanan instan lainnya yang bisa kalian cek di supermarket dekat daerah kalian itu. Sudah saya siapkan nasi yang akan saya bawa untuk makan siang saya ini di dalam box atau bento box saya ini. Dan apabila ada sisa makanan kemarin, boleh kalian tambahkan. Kalau enggak, dengan kari ini juga boleh. Dibawa dengan seperti ini saja. Nanti di kantor atau di tempat kerja kalian dipanaskan dengan cara melihat instruksinya yang ada di belakang ini. Lalu kalau mau dibuka lalu ditaruh di atas nasi pun juga tidak apa-apa. Nanti di kantor atau di tempat kerja tinggal dipanaskan di microwave. Dan kalau kalian mau buka dengan ditaruh di dalam box bento kalian itu, bentuknya seperti ini. Oke, lalu bisa ditaruh di atas nasi atau nanti di tempat kerja dipanaskan seperti ini. Ini loh teman-teman, kari yang sudah saya panaskan di dalam microwave. Saya ikuti sesuai dengan instruksinya. Kalau bungkusnya jangan dibuka, tetap saja di dalam box dipanaskan. Sesuaikan dengan dayanya, berapa watt untuk microwave-nya. Tadi saya pakai sekitar 1 menit. Ini yang sudah saya panaskan tadi. Lalu akan saya buka. Biasanya saya seperti ini sampai di tempat kerja. Dan saya buka, ini ada
cepat bisa buat bukanya di sini. Oke, atau mau pakai gunting juga boleh. Seperti ini, dalam 1 menit selesai. Panaskan, siapkan nasinya dari rumah. Oke, terima kasih guys, terima kasih teman-teman. Tolong subscribe channel ini, berikan like-nya. Mungkin ada komen tentang makanan-makanan siap saji lainnya yang bisa menjadi rekomendasi buat teman-teman lain, pekerja-pekerja di Indonesia yang ada di Jepang. Tolong berikan komennya di tempat komen channel ini. Terima kasih guys, terima kasih teman-teman. Halo teman-teman, sekarang hari ketiga membuat makan siang yang simple. Sekarang ini saya sudah siapkan, maksud saya makan siang saya hari ini nasi, telur gulung atau telur dadar, silahkan kalian mau sukanya apa. Dan ini telur gulung yang sudah saya siapkan sebelumnya. Dengan ikan teri dan kacang yang pernah saya review di video sebelumnya, bisa kalian lihat ini apa ikan terinya itu, lalu dengan sambal. Kalau kalian mau nasinya ditaruh di dalam bento box langsung dengan sambalnya nanti terpisah di bawah seperti ini aja, atau dibuat dari rumah seperti yang akan saya tunjukkan. Nasinya ini akan saya aduk dengan sambal dan ikan teri. Ini balik lagi ke selera masing-masing. Ada yang sukanya ikan teri dengan nasi saja, atau bisa juga di hari sebelumnya kalian menyiapkan nasi uduk. Banyak juga di Jepang yang bikin makan siang anaknya itu atau makan siang itu dengan nasi kepal, atau yang kita biasanya bilang di Jepang itu namanya onigiri. Inilah kira-kira teman-teman makan siang saya, kurang lebih seperti ini. Kalau ada yang mau tambahan apa dan lainnya, ya silakan tambahkan. Oke, terima kasih teman-teman. Minta tolong subscribe channel ini, berikan like-nya dan komennya juga saya tunggu di tempat komen box. Mungkin ada teman-teman dari kalian yang mempunyai rekomendasi makan siang yang cepat untuk teman-teman yang lainnya. Terima kasih teman-teman. Halo teman-teman, selamat pagi. Hari keempat saya memberikan informasi bagaimana menyiapkan makan siang kalian yang simple. Kebetulan ini saya menemukan chicken nuggets yang ada di supermarket dekat daerah saya. Chicken nuggets ini sudah halal dan kebetulan juga ini sudah dimasak, pre-cooked, pre-fried. Itu berarti mereka sudah masak. Jadi kalau kalian mau bawa dengan ditaruh di dalam bento box kalian seperti ini saja juga tidak apa-apa, karena ini kan harus disimpan di dalam freezer beku. Jadi waktu kamu menyiapkan itu bento box dengan nasi, dengan telur yang sudah saya siapkan sebelumnya. Ini telur juga disesuaikan dengan selera kalian. Mau telur dadar, telur mata sapi, atau telur gulung seperti saya ini, silakan. Dan ayamnya ini, chicken nuggetsnya ini, apalagi terutama sekali waktu musim panas, disiapkan ditaruh di dalam bento box seperti ini juga nanti mereka tidak akan beku lagi, tinggal dipanaskan di microwave. Tapi kali ini chicken nuggetsnya
saya tidak goreng, melainkan saya panggang seperti ini. Biasanya kompor di Jepang itu di bawahnya suka ada panggangan. Mereka biasanya suka buat panggang ikan dan sebagainya atau panggang roti. Lalu ini chicken nuggets yang sudah saya panggang tapi tidak saya goreng karena sepertinya lebih baik dipanggang, tidak menggunakan minyak jadinya, mengurangi kolesterol saja. Dan ini chicken nuggets yang sudah saya panggang dengan telur gulung untuk saya siapkan untuk makan siang. Sangat simpel sekali. Kalau nggak mau dipanggang seperti tadi saya bilang, juga langsung ditaruh sini juga tidak apa-apa, tinggal dipanaskan di microwave akan lebih simpel lagi. Lalu kalau kalian mau tambahkan dengan furikake seperti yang video sebelumnya yang pernah saya review, ini abon Jepang dengan rasa macam-macam. Kali ini saya menggunakan rasa yakiniku, furikake-nya. Bisa kalian taburkan di nasi. Nanti waktu di tempat kerja setelah makanan sudah dipanaskan lalu ditaburkan, tinggal dikonsumsi saja. Oke guys, terima kasih. Sekian dulu video hari keempatnya. Saya minta subscribe untuk channel saya, likes, komen di komen box. Mungkin ada rekomendasi makanan-makanan simple lainnya yang kalian tahu, mungkin bisa bermanfaat dan berguna untuk teman-teman atau pekerja Indonesia lain yang bekerja di Jepang atau di luar negeri. Dan juga tolong share video ini ke teman-teman dan keluarga kalian. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Terima kasih teman-teman, terima kasih guys. Halo teman-teman, ini hari kelima menyiapkan makanan yang simple untuk makan siang. Kali ini saya ingin memperkenalkan satu makanan instan di Jepang. Seperti yang kalian tahu, di Jepang itu sibuk, makan siang mereka itu kebanyakan simple saja, dan banyak yang mengeluarkan dari perusahaan-perusahaan Jepang itu makanan instan. Seperti halnya mie instan atau yang kita bilang cup ramen, pop mie, dan juga mereka ada nasinya juga. Seperti ini salah satunya. Kalau dilihat ini dari kanjinya itu oyakodo, artinya telur dan ayam di atas nasi. Untuk kandungannya bisa kalian cek lagi di belakang ini, dan untuk instruksi cara makan dan memanaskannya juga ada di sini, bisa kalian lihat. Sekarang ini akan saya kasih tahu isi dalamnya seperti apa. Nasinya sudah di dalam wadah dan juga oyakodongnya juga sudah ada di sini. Jadi sepertinya memanaskannya dengan membuka tutup dari wadah ini, lalu kantong yang berisi dengan telur dan daging ayamnya ini lalu kita taruh di atas nasinya, lalu tinggal dipanaskan di microwave. Di sini tertera untuk berapa watt, berapa menit, tapi kalian bisa kira-kira saja untuk waktunya. Lalu waktu ingin dipanaskan, tutup yang tadi itu akan saya balikkan seperti ini, lalu saya masukkan ke dalam. Ini teman-teman, oyakodong yang sudah saya hangatkan, yang sudah saya panaskan dalam microwave. Ini sangat simple sekali, tidak perlu piring dan sebagainya. Makanan instan ini bisa didapatkan di supermarket atau di convenience store. Mereka bisa saja langsung makan di sini, di dalam mobil, atau kadang-kadang sudah disediakan tempat untuk makan di 7-Eleven atau di Family Mart. Inilah penampakannya, dan ini porsinya cukup kecil juga ya. Bisa ada tambahan bawah bento box dengan nasi saja, tinggal dipanaskan seperti yang kemarin saya sudah review dengan pakai furikake tambahannya. Simple juga. Untuk hari kelima sekian dulu teman-teman, mudah-mudahan informasi ini bermanfaat. Saya tunggu subscribe-nya dari kalian. Saya minta likes dan juga komen di komen box. Mungkin ada rekomendasi makanan instan atau makanan cepat saji atau cara menyiapkan makanan yang cepat, siapa tahu bisa berguna untuk teman-teman lain yang bekerja di Jepang atau di luar negeri. Dan juga jangan lupa share video ini ke teman-teman dan keluarga kalian. Terima kasih teman-teman.